Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdas syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Mungkin yang akan saya sampaikan ini dianggap sepele atau mungkin sederhana, bahkan mungkin dianggap tidak ilmiah. Tapi kita harus sadari bahwa tidak semua yang dianggap ilmiah dapat menyelesaikan persoalan kehidupan. Tapi justru sebaliknya, yang dianggap sepele, yang dianggap sederhana, itu kadang-kadang itu yang bisa menyelesaikan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita bertanya-tanya dan tidak menemukan jawaban itu. Metode apa yang bisa merubah perilaku seseorang dari jelek menjadi baik? Banyak sekali seminar, diskusi yang membicarakan tentang hal itu, tapi ternyata itu tidak bisa menyelesaikan persoalan kehidupan. Satu misal, banyak orang yang percaya bahwa pendidikan itu bisa merubah watak, bisa merubah perilaku dan karakter seseorang. Melalui pendidikan diyakini bahwa orang akan bisa menjadi jujur, bisa menjadi dermawan, bisa menjadi tulus, dan bisa menjadi ikhlas. Akan tetapi kenyataannya banyak orang yang telah lama mengenyam pendidikan tetapi masih saja suka berbohong, suka menipu, sombong, bakhil, pelit, dan sejenisnya. Contoh konkret, guru sebagai pelaku pendidikan, kenapa masih harus diawasi? Kenapa harus dalam secara periodik harus menyampaikan laporan? Padahal mereka sebagai pelaku pendidikan. Oleh karena itu, simpulkan, apakah pendidikan yang tinggi bisa merubah watak dan karakter seseorang? Lebih dari itu, lihat para pejabat, para pelaku usaha, para pengatur kebijakan. Dia bahasa Jawa mangan bangku itu gak setahun rong tahun. Ada S1, ada S2, ada S3. Tapi ternyata siapa yang melakukan koruptor? Petani? Bukan. Tentu pejabat. Jadi sebenarnya pendidikan itu juga belum bisa menjawab sebuah pertanyaan bahwa apa yang bisa merubah watak dan karakter seseorang dari jelek menjadi baik. Ini yang barangkali mungkin dianggap sederhana, sepele. Sebenarnya yang bisa mengubah watak dan karakter seseorang dari jelek menjadi baik itu adalah sholat. Sholat. Tapi lagi-lagi kita juga akan dipertontonkan bahwa ternyata banyak orang yang dalam sehari-hari melakukan sholat, tapi juga perbuatannya tidak beda dengan orang yang tidak melakukan sholat. Apa sholatnya salah? Apa Allah yang bohong? Bahwa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar? Tidak, Allah tidak pernah bohong. Dan yang harus
koreksi adalah sholatnya. Benarkah sholatnya itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Itu harusnya yang dikoreksi. Jadi seperti contoh Rasulullah mengatakan di dalam puasa kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'wal atos. Banyak orang yang melakukan puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali dahaga dan lapar. Sholat pun begitu. Jadi banyak orang yang melakukan sholat, tapi ternyata sholatnya itu hanya bisa menggugurkan kewajiban. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya. Ya, kalau bahasa orang Jawanya itu sholate nglakonane kaya dene supir taksi nguber setoran. Tahu supir taksi nguber setoran? Yes, pokoknya dilakoni. Ya. Apalagi kalau memakai sebuah kerangka berpikir bahwa ini sholat rukun, ini wajib, ini sunnah, ini mubah, akhirnya dilakukan yang wajib-wajib saja. Iftitah sunnah gak diwaca, Fatihah wajib rukun diwaca, surat sunnah gak dilakoni. Padahal Rasulullah tidak seperti itu sholatnya. Rukuknya wajib, bacaannya sunnah, rukuk saja gak ada baca. Makanya sholatnya buantri gak betah. Ya. Rasulullah pernah ada sahabat yang sholat itu cepat sekali, oleh Rasul disuruh sholat lagi. Kemudian sholat lagi, seperti itu lagi. Oleh Rasulullah disuruh sholat lagi, sampai 3 kali seperti itu, maka dia mengatakan, aku tidak bisa sholat kecuali seperti ini. Rasulullah perintahkan sholat yang khusyuk, warka hatta tatma'inna roki'an, rukuklah seperti rukuk yang khusyuk, wasjud hatta tatma'inna sajidan, sujudlah dengan sujud yang khusyuk. Jadi ternyata sholatmu nek koyok wong supir taksi nguber setoran gak ono gaene sholate. Jadi kalau kita sudah niat sholat, ya dilakukan sebaik-baiknya. Kita lakukan syarat rukunnya, kita lakukan dengan khusyuk, insya Allah kita akan mendapatkan arti daripada sholat. Jadi selama ini orang banyak membicarakan sholat, tapi hanya yang dibicarakan itu teknisnya, bukan hakikat sholat itu. Teknisnya, umpamanya yang diperdebatkan, ya, sampai diperdebatkan, sampai diseminarkan, ya, adzan iku loro ta siji, sholat tarawih iku 23 ta 21 ta 11. Itu yang dibicarakan, ya. Sholat itu sendakep, tangannya di dada atau lurus. Tidak pernah yang dibicarakan itu hakikat daripada sholat itu. Sehingga ya walaupun dia melaksanakan sholat, tapi sholatnya tidak bisa mempengaruhi di dalam jiwanya. Tidak ada pengaruh kekuatan sholat yang seharusnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu tidak bisa diperoleh. Karena dia sholat hanya sekedar melakukan, tidak ingin menghayati apa sholat itu sebenarnya. Dia sedang apa sholat itu, dia tidak tahu. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.